Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 340. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Buru-buru menghadap Kang Yuming. Kamu cari tahu identitas anak itu, kerahkan semua mata-mata kita. Saya ingin informasi lengkap tentang anak itu, kata Kang Yuming. Baik. Bukan hanya dia, di sisi lain Jing Senji dan King Hong juga mengirim orang untuk menyelidiki identitas Qin Chen dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Qin Chen. Seorang bocah berusia 20 tahun menantang mereka, jelas ini telah melukai harga diri mereka. Saya tidak habis pikir, anak itu sangat ceroboh, dia benar-benar sangat ceroboh, kata Master Silpi. Dia, Penatua Jiao dan penatua lainnya yang terikat dengan Master Silpi menghela napas kesal karena mereka menganggap Qin Chen sangat ceroboh. Tuan, jangan khawatir, karena Chen Xiao berkata seperti itu, maka Chen Xiao pasti telah yakin akan hal itu, kata Zhuo Qimpeng. Dia sama sekali tidak khawatir, dia sudah mengikuti Qin Chen selama ini dan dia tahu betul gaya Qin Chen dalam menghadapi masalah. Berkali-kali Chen Xiao dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membuat keajaiban. Kali ini saya khawatir hal yang sama juga akan terjadi. Qimpeng, kamu tidak tahu seberapa menakutkannya ketiga wakil Papiliun Kang Yuming. Bahkan jika saya sendiri mungkin tidak akan berhasil. Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, tidak ada gunanya untuk menyesalinya. Kemudian Master Silpi berkata kepada Qin Chen, Qin Chen, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Ya, saya ingin bertanya, hal apa yang akan diuji di dalam ruang Piltdown? Mendengar ini, Master Silpi menghela napas dalam. Anak ini bahkan tidak tahu tentang ruang Piltdown, tapi dia tanpa ragu menerima tantangannya. Gumam Master Silpi, dia kehilangan kepercayaan kepada Qin Chen untuk menang. Namun karena tantangan sudah ditetapkan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu. Kemudian Master Silpi menjelaskan tentang ruang Piltdown dan pertanyaan apa saja yang mungkin muncul di ruang Piltdown. Namun dia hanya tahu sampai pertanyaan tingkat 7, karena tingkat 8 dan tingkat 9 itu adalah pertanyaan untuk Master Alchemist kelas 9. Oh, jadi seperti itu. Qin Chen mengerti melihat dari basis kultivasi Qin Chen dulu yang merupakan Master Alchemist kelas 9. Bukan hanya pertanyaan ke-9, bahkan pertanyaan ke-14 Qin Chen pasti dapat menjawabnya. Namun yang membuat Qin Chen ragu adalah bahwa dia telah jatuh 300 tahun yang lalu. Selama 300 tahun ini takutnya pengetahuan telah banyak dilakukan perubahan. Kemudian Master Silpi berkata, setiap 10 tahun sekali pertanyaan di ruang Piltdown selalu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman. Mendengar ini, Qin Chen menghela napas panjang. Sepertinya 10 hari ini aku akan bekerja keras, gumam Qin Chen. Kemudian Qin Chen berkata, Senior Xuanyi, bisakah Anda mengantar saya ke perpustakaan buku tingkat dasar? Kemudian Zhuo Qimpeng mengantar Qin Chen ke perpustakaan tingkat dasar. Master Silpi menggelengkan kepalanya karena dia penasaran tentang apa yang dilakukan Qin Chen di perpustakaan tingkat dasar itu. Akhirnya dia mengirim orang untuk memata-matai Qin Chen di perpustakaan tingkat dasar. Bukan hanya dia, wakil Papiliun Kang Yuming, wakil Papiliun Jing Senji, dan wakil Papiliun King Hong. Setelah mendapat kabar ini, mereka juga mengirim orang untuk memata-matai Qin Chen. Bahkan Tuan Papiliun Xuanzeng juga mengirim orang untuk memata-matai Qin Chen. Tidak dapat dipungkiri, dia juga sangat penasaran tentang apa yang akan dilakukan oleh Qin Chen. Seorang bocah 20 tahun berani menantang ketiga wakil Tuan Papiliun ini terlalu abnormal. Beberapa saat kemudian, orang kepercayaan yang ia kirim untuk memata-matai Qin Chen telah kembali dan mengatakan,
Anak itu pergi ke perpustakaan tingkat dasar dan membaca buku-buku dasar tentang pemurnian. Xuanzeng dan Huangpu terkejut, bukannya pergi ke perpustakaan tingkat tinggi, Qin malah pergi ke perpustakaan tingkat dasar. Apakah dia belum tahu pengetahuan-pengetahuan dasar tentang pemurnian pil? Xuanzeng dan Huangpu mengerutkan kening. Apakah kamu yakin Qin membaca buku-buku tingkat dasar? Yah, Tuan, bawahan sangat yakin. Tuan Xuanzeng dan Penatua Huangpu bingung dengan apa yang dilakukan oleh Qin. Faktanya bukan hanya mereka, Master Silpi, Wakil Papiliun Kang Yuming, Wakil Papiliun Jing Senji, dan Wakil Papiliun King Hong. Setelah mendapat informasi ini, mereka juga bingung, tidak mengerti dan tidak habis pikir dengan apa yang sedang dilakukan oleh Qin. Akhirnya mereka berpikir bahwa Qin sedang mempermainkan mereka. Mereka pun tidak menyerah dan terus mengirim orang untuk memata-matai Qin. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Semua buku tingkat dasar telah Qin baca dan semua perubahan setelah 300 tahun juga telah Qin pahami. Berita tentang Qin yang menantang ketiga wakil Tuan Papiliun seperti hembusan angin dengan cepat menyebar di seluruh penjuru kota Piltdown City. Seperti teraduk mendengar berita ini, seluruh kota Piltdown City gempar. Seorang master alkemis yang baru naik ke kelas 7 menantang 3 wakil Tuan Papiliun ini menarik antusias dari semua orang. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah peristiwa yang langka yang pernah terjadi di kota Piltdown City. Tidak terasa 10 hari telah berlalu dan akhirnya tiba waktunya acara besar Papiliun Pilangit Utara akan digelar. Semua orang dari kekuatan manapun di seluruh Piltdown City hadir. Bahkan orang dari luar kota Piltdown City juga hadir di sana. Mata Qin melirik sekitar dan melihat banyak sekali kelompok orang, namun mata Qin berhenti di saat melihat sekelompok orang yang seperti tidak asing. Yah, itu adalah kelompok Master Yan 19 dari Sekte Pedang Iblis. Apa yang mereka lakukan di sini? Qin mengerutkan kening. Jarak antara Sekte Pedang Iblis dan Papiliun Pil sangatlah jauh. Tapi kelompok Sekte Pedang Iblis ini benar-benar datang ke sini. Namun Qin sama sekali tidak menganggap mereka serius. Walaupun dia membunuh ahli sektenya, tapi ini Papiliun Pil. Qin tidak percaya mereka berani melakukan sesuatu kepadanya di Papiliun Pil. Yan Jiu, apakah itu anak yang bernama Qin? Kata leluhur tua Sekte Pedang Iblis. Yah, leluhur tua, itu memang dia, kata Master Yan 19. Sesaat kemudian 3 wakil Papiliun juga memasuki platform tinggi dan para penatua Papiliun juga menduduki platform tinggi. Disusul yang terakhir adalah Tuan Papiliun Xuanzeng. Dia duduk di tengah-tengah platform tinggi. Hari ini adalah hari besar Papiliun Pil Sayah. Hari ini hari di mana putra suci Papiliun Pil Sayah akan ditentukan. Mohon semua orang untuk mematuhi aturan Papiliun Pil dan menonton dengan tenang acara akbar Papiliun Pil Sayah. Sekarang tolong untuk Qin memasuki panggung, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Qin perlahan naik ke atas panggung. Bukankah ini terlalu mudah? Semua orang di sana yang belum mengetahui Qin terkejut. Semua penonton berbisik satu persatu di saat melihat Qin menaiki panggung. Qin, apakah kamu ada sesuatu untuk dikatakan? Kata Xuanzeng. Murid tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Baiklah, kalau begitu masuklah ke dalam ruang Piltdown, kata Xuanzeng. Sebuah tablet batu muncul, itu adalah yang mencatat skor. Saat ini 10 orang yang memiliki pencapaian tertinggi di ruang Piltdown tercatat di tablet batu. Pintu ruang Piltdown dibuka dan Qin memasuki ruang Piltdown, lalu pintu ruang Piltdown tertutup kembali. Baru saja mulai, banyak dari orang-orang di sana mencibir bahwa Qin tidak akan mungkin mampu naik ke tingkat ke-7. Apakah ini ruang Piltdown? Kata Qin. Kemudian sebuah tanaman obat spiritual muncul di depan Qin diikuti dengan sebuah suara yang mengatakan,
Tolong sebutkan apa tanaman obat spiritual di depanmu, kata suara dingin itu. Ini adalah tes pertama, yaitu mengidentifikasi obat spiritual. Rumput datura, kata Kincen. Obat spiritual itu pun menghilang lalu digantikan dengan obat spiritual lainnya. Kristal gigi angin, pasir hisap beracun, kayu lebah ekor kalajengking. Dalam sekejap semua tanaman obat yang muncul dengan mudah Kincen tebak. Setelah itu obat spiritual tidak muncul lagi, yang menandakan bahwa Kincen telah lolos ujian pertama. Di luar, tablet batu juga bersinar menandakan ujian pertama telah selesai dan lolos. Hanya ujian pertama, ini tidak sulit, kata Kang Yuming. Dia mencibir. Di dalam ruang Pildau, 3 obat spiritual yang sama persis muncul di hadapan Kincen. Pilih daun alpapa yang benar dari ketiganya, kata suara dingin itu. Walaupun 3 obat spiritual itu nampak sama, tapi tentu Kincen dapat dengan mudah menemukannya. Setelah beberapa pertanyaan yang sama, Kincen dapat menjawabnya. Akhirnya Kincen lolos ujian kedua. Di ujian ketiga, beberapa tanaman obat muncul di hadapan Kincen. Tanaman obat mana yang telah berumur 100 tahun? Kata suara dingin itu. Di ujian ketiga adalah membedakan usia tanaman obat spiritual. Di ujian ketiga ini, Kincen juga dengan mudah lolos dan naik ke ujian keempat. Di luar, tablet batu juga menyala. Semua orang cukup terkejut karena kecepatan Kincen lolos ujian sangat cepat, di atas rata-rata. Di ujian keempat, 100 tanaman obat spiritual muncul di hadapan Kincen. Tunjukkan 2 obat spiritual yang saling bertentangan, kata suara dingin itu. Di ujian keempat ini, Kincen juga lulus dengan mudah. Tablet batu di luar juga bersinar. Melihat itu, semua orang terkejut. Kecepatan macam apa ini? Orang-orang juga banyak yang telah memasuki ujian keempat. Kebanyakan dari mereka memerlukan waktu yang lama. Tapi Kincen, dia sangat cepat, benar-benar sangat cepat. Bisa dikatakan dia menjawab dengan 1 kali lihat. Di ujian kelima, sebuah obat spiritual yang sudah dipotong-potong muncul di hadapan Kincen. Tugas Kincen adalah menyatukan potongan-potongan obat spiritual ini ke bentuk semula. Bagi orang lain mungkin ini akan sangat sulit, tapi bagi Kincen ini bukan masalah. Dan akhirnya Kincen lolos ujian kelima dan naik ke ujian yang keenam. Bagaimana bisa secepat ini? Kang Yuming, Jing Senji, dan King Hong, mereka bertiga terkejut. Jika Kincen lolos ujian ke-6 dan naik ke ujian ke-7, maka itu artinya Kincen memenuhi syarat untuk berduel dengan mereka bertiga. Di bawah tatapan mata semua orang, mereka akan berduel dengan bocah 20 tahun. Memikirkannya saja membuat wajah mereka jelek. Pada saat ini Kincen telah mulai ujian ke-6. 1 jam kemudian akhirnya Kincen berhasil menjawab ujian ke-6 dan naik ke ujian ke-7. Ketika tablet batu bersinar yang menunjukkan Kincen telah masuk ke ujian ke-7, semua orang di luar gempar. Bahkan Kincen lolos dengan waktu yang sangat cepat, yaitu hanya 1 jam. Biasanya orang lain menghabiskan waktu 3 jam, tapi Kincen dia hanya perlu waktu 1 jam. Sedangkan Kang Yuming, Jing Senji, dan King Hong, mereka bertiga memiliki wajah yang jelek dan pucat. Selain ketiga putra suci juga memiliki wajah yang jelek. Beberapa saat kemudian Kincen juga berhasil menjawab ujian ke-7 dan naik ke ujian Beberapa saat kemudian Kincen juga berhasil menjawab ujian ke-7 dan naik ke ujian yang ke-8. Hal ini pun membuat semua orang di luar kembali gempar. Hanya 3 kata yang mereka katakan. Bagaimana ini mungkin? Melihat itu, bahkan Tuan Papiliun Swanseng langsung berdiri. Tidak bisa dipercaya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Swanseng sangat bersemangat. Tidak peduli apapun hasil duel ketiga wakil Tuan Papiliun dan Kincen, saya akan tetap mengangkat Kincen sebagai putra suci, kata Swanseng. Walaupun dia tidak tahu Kincen akan bisa memenangkan kompetisi 4 domain atau tidak, tapi melihat pencapaian Kincen di ruang Pildau setidaknya ada secercah harapan.
Di sisi lain, Master Silpi yang melihat Kincen memasuki tingkat ke-8, Master Silpi sangat senang dan sangat bersemangat. Pada saat ini ujian ke-8 telah dimulai. Namun di sini Kincen memilih untuk berhenti dan tidak melanjutkan. Bagaimanapun jika Kincen sampai naik ke tingkat ke-9, jelas ini akan menarik banyak perhatian. Oleh karena itu Kincen memilih berhenti dan keluar dari ruang Piltdown. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.